Baru-baru ini gue mengalami sesuatu yang cukup menarik, dan itu bikin gue mikir soal identitas dan perubahan. Ternyata tindakan lo itu nggak mengikuti identitas lo. Justru sebaliknya, identitas lo yang mengikuti tindakan lo. Coba bayangin ini. Seseorang pengen jadi lebih sehat, dia langsung all in, beli alat olahraga mahal, cerita ke semua orang soal gaya hidup barunya, bahkan sampai beli outfit olahraga yang paling keren. Tapi biasanya 3 minggu kemudian, balik lagi ke kebiasaan lama. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Kenapa hal ini sering terjadi? Dari yang gue pahami, masalahnya adalah mereka mencoba mengubah identitas duluan. Mereka maksa diri jadi orang baru. Padahal identitas nggak bekerja seperti itu. Anggap otak lu seperti detektif. Dia terus mengamati apa yang lu lakukan, bukan apa yang lu katakan. Setiap tindakan kecil, bahkan yang paling sepele, mengirim sinyal ke otak, ini siapa gue sebenarnya. Kalau lo melakukan sesuatu sekali, otak cuma anggap itu kebetulan. 2 kali mulai terlihat pola, 3 kali, disinilah perubahan mulai terjadi. Otak lo mulai berpikir kayaknya ini bagian dari diri kita. Makanya mulai dari hal yang sangat kecil. Kecil banget sampai terasa hampir konyol. Misalnya lo pengen jadi orang yang suka baca, jangan langsung bilang, gue bakal baca 50 buku tahun ini. Mulai dari 1 halaman per hari. Yang terjadi di otak lo itu sebenarnya luar biasa. Hari pertama, otak lo bilang, oke kita baca. Hari kedua, loh baca lagi. Hari ketiga, tunggu, jangan-jangan kita ini pembaca sekarang. Inilah yang gue sebut sebagai identity loop. Sinyal kecil yang konsisten akan membentuk cara lo melihat diri sendiri. Cara pandang itu bikin tindakan terasa lebih natural. Lalu tindakan itu semakin memperkuat identitas lo. Semuanya berjalan tanpa perlu motivasi besar atau janji-janji dramatis. Cukup tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ini bisa diterapkan ke perubahan apapun. Tapi ada satu hal penting. Lo harus mulai lebih kecil dari yang ego lo inginkan. Ego lo pengen perubahan besar dan cepat, tapi otak lo butuh konsistensi. Otak lo berubah setiap hari dan lo punya kendali atas arah perubahannya. Bayangin otak lo seperti taman. Setiap pikiran, tindakan, dan kebiasaan itu seperti jalan setapak di taman tersebut. Semakin sering dilewati, jalannya makin jelas, makin lebar, dan makin mudah dilalui. Masalahnya, otak nggak peduli jalan itu menuju hal baik atau buruk. Dia cuma memperkuat apa yang sering lo lakukan. Itulah kenapa kebiasaan buruk bisa terasa otomatis. Kabar baiknya, lo bisa membuat jalur baru. Dan caranya bukan dengan melawan kebiasaan lama. Justru melawan itu bikin otak makin fokus ke kebiasaan tersebut. Kayak kalau gue bilang, jangan pikirin gajah pink, yang kepikiran pasti gajah pink. Jadi, daripada melawan kebiasaan lama, lebih baik bangun kebiasaan baru. Misalnya lu mau berhenti main HP pas bangun tidur. Jangan fokus menahan diri, tapi ganti dengan rutinitas baru seperti minum air, stretching, atau tarik napas dalam beberapa kali. Setiap kali lu memilih jalur baru itu, lu sedang membangun koneksi baru di otak. Lama-lama jalur lama akan memudar bukan karena lo lawan, tapi karena lo berhenti menggunakannya. Perubahan yang bertahan lama bukan tentang melawan diri lama lo, tapi tentang membangun versi baru lo sedikit demi sedikit. Otak lo memang didesain untuk itu. Selanjutnya soal lingkungan, cara paling cerdas untuk mengubah hidup bukan dengan motivasi atau niat kuat, tapi dengan mendesain lingkungan lo. Coba lihat sekitar lo sekarang. Semua yang ada di ruangan lo secara nggak sadar mendorong lo mendekati tujuan atau malah menjauhkan lo dari tujuan. Perilaku kita mirip seperti air. Air selalu mengalir ke jalur yang paling mudah. Kita juga begitu. Kita cenderung melakukan hal yang paling gampang di lingkungan kita. Ini yang disebut prinsip friksi. Buat kebiasaan baik jadi mudah dan kebiasaan buruk jadi sulit. Mau olahraga? Taruh baju olahraga di dekat tempat tidur. Mau berhenti scroll medsos? Hapus aplikasinya, atau buat aksesnya lebih ribet. Lingkungan adalah versi fisik dari pola di otak lu. Ketika lu mengubah lingkungan, lu otomatis mengubah perilaku. Terakhir soal energi. Banyak orang fokus ke manajemen waktu. Padahal yang lebih penting adalah manajemen energi. Pernah nggak lu punya banyak waktu luang tapi nggak punya energi buat melakukan apa-apa? Atau cuma punya waktu 30 menit tapi bisa sangat produktif? Itu karena energi, bukan waktu. Energi adalah kapasitas lo untuk berubah, belajar, dan berkembang. Dan beda dengan waktu, energi bisa ditingkatkan. Kebanyakan orang salah
Mereka mencoba melakukan lebih banyak hal, tidur lebih sedikit, dan memaksakan diri. Padahal itu justru bikin energi makin habis. Anggap energi seperti baterai. Lo bisa menghabiskannya, tapi juga bisa mengisi ulang, bahkan meningkatkan kapasitasnya. Otak lo sendiri menggunakan sekitar 20% energi tubuh, dan saat fokus tinggi bisa jauh lebih besar. Makanya, penting banget untuk punya waktu pemulihan. Saat lo terlihat nggak ngapa-ngapain, sebenarnya otak lo sedang memperkuat pembelajaran dan membangun koneksi baru. Cara terbaik mengatur hari bukan dengan memasukkan sebanyak mungkin aktivitas, tapi mencocokkan aktivitas dengan energi lo. Kerjakan hal penting saat energi tinggi, dan sisakan hal ringan saat energi rendah. Ketika lo bisa mengatur energi dengan baik, waktu akan mengikuti. Hidup jadi lebih efisien tanpa harus memaksa diri terus-menerus. Semua ini kembali ke satu hal. Perubahan besar bukan datang dari langkah besar, tapi dari langkah kecil yang konsisten. Identitas lo dibentuk dari apa yang lo lakukan setiap hari. Jadi kalau lo mau mengubah hidup, jangan mulai dari mimpi besar. Mulai dari satu tindakan kecil hari ini. Gimana menurut lo? Coba komen di bawah